Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewer, pernah nggak kalian mengalami apa ya? Seperti itu? Lupa. Pasti kalian pernah mengalaminya. Itu tadi contoh ya. Ya namanya manusia itu tempat-tempat dan salah. Lupa pasti akan datang pada kita ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Apalagi dengan kesibukan yang semakin banyak, tugas yang banyak. Kemungkinan lupa itu jadi akan lebih besar. Saat kita lupa sesuatu itu kita jadi pusing. Udah yang satu lupa, itu akan mengganggu aktivitas yang lain. Itu jadi kepikiran, tidak fokus. Apalagi ketika kita beribadah, sholat. Bayangkan kalau kita sholat pasti ada yang ingat. Gitu kan. Oke, kembali lagi. Kita tidak bisa menghindari lupa, tapi kita sedikit bisa mengatasinya. Tentu kita harus punya solusi untuk lupa kita. Di sini kita akan gunakan smartphone kita dan kita akan mulai bahas aplikasinya. Karena seperti pada kenyataannya sekarang tidak bisa lepas dari HP. Siapa sekarang yang tidak punya HP? Di saat kita punya HP, berapa kali saja kita membukanya dalam sehari? Dan saya tegaskan bahwa HP itu adalah alat untuk membantu kita. Jadi kita gunakan HP ini sebagai salah satu solusi dari lupa kita ini. Kali ini kita akan bahas aplikasi catatan Note. Ada banyak sekali aplikasi Note ini di Play Store. Kalau kita ketik Note, start searching, ini akan muncul banyak sekali aplikasi untuk membantu kita mencatat. Nah, di sini saya tidak akan bahas semuanya. Saya hanya akan bahas sebagian. Dan itu pernah saya gunakan dan saya masih pakai saat ini. Dan mungkin ini juga berada di rating atas ya. Jadi yang install itu sudah banyak sekali. Saya mulai bahas dari aplikasi ini, Color Note, catatan notepad Note. Nah, ini sudah terinstall di HP saya. Ini aplikasinya. Aplikasi ini adalah buku catatan yang mudah digunakan untuk catatan, agenda, kalender. Ada apa saja fitur di Color Note ini? Nah, saya akan masuk ke aplikasinya. Ini aplikasinya. Kita bisa mengatur catatan berdasarkan warna. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi ini, kita bisa memberikan seperti ini berdasarkan warna. Nah, nanti kita akan bisa memberi warna, misalnya hijau itu untuk yang hari ini kita lakukan. Kalau 0 warna ungu kita gunakan untuk kegiatan di rumah yang harus dilakukan, atau yang abu-abu kita bisa gunakan untuk kuliah. Ini contoh saja seperti yang saya lakukan. Kemudian Anda juga bisa mengganti warna merah, warna kuning, warna biru, warna hitam, dan warna putih, diganti dengan sesuai dengan yang kalian inginkan, sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Kita juga bisa untuk memberikan ini, yaitu widget. Nah, ini widget untuk catatan tempel. Nah, di sini macam-macam kalian bisa memilih widget yang pas untuk HP kalian. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa. Kemudian setelah kita memberikan nama pada
warna tadi kita bisa menempelkannya di layar beranda. Kemudian kita juga bisa membuat seperti ini. Nah, ini adalah centang untuk agenda dan daftar belanja. Biasanya berguna sekali untuk ketika kita mau mengerjakan sesuatu dan banyak sekali yang harus kita kerjakan. Nah, kita tinggal buat saja. Kita bisa membuatnya di sini, di widget secara langsung atau di aplikasinya. Nah, seperti ini, atau di aplikasinya seperti ini, tambah daftar centang. Nah, kita tambahkan barang, misalnya kita mau belanja gula, kemudian sabun dan lain-lain. Kemudian setelah kita tambahkan di sini, kita bisa memberikan centang. Nah, ini. Atau yang sudah kita lakukan, yang kita sudah beli, kita bisa mencentangnya sebagai tanda ini sudah kita beli. Kemudian kita juga bisa mengatur jadwal di kalender dengan seperti ini. Nah, di sini ada menunjukkan tanggal. Ketika kita mau memberikan catatan pada hari tertentu, kita bisa klik tanggal itu dan menambah catatan. Kalau kita ingin menuliskan sesuatu atau kita mau membeli sesuatu, kita bisa gunakan daftar centang atau teks. Kita gunakan daftar centang, misalnya kita akan membeli sesuatu di hari Sabtu, yaitu misalnya kita mau belanja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini akan tercatat di hari Sabtu kita akan membeli seperti ini. Kemudian di aplikasi ini juga bisa kita juga bisa melihat pengingat atau menambahkan pengingat ini dengan otomatis atau secara manual. Jadi ketika kita ada seperti ini, kita tambahkan pengingat. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihatnya secara daftar atau secara detail atau secara peta besar. Nah, seperti ini. Kemudian fiturnya lagi ada, kita bisa mencari catatan. Kalau kita punya catatan yang banyak, kita mau mencarinya, kita cukup klik tombol cari, kemudian kita cari. Misalnya kita tadi mau membeli mouse atau hari ini. Nah, kemudian kita bisa melihatnya secara langsung. Di aplikasi ini kita juga bisa mencadangkan catatan kita dengan memasukkan cloud atau masuk dengan Google atau masuk dengan Facebook. Kemudian kita catatan kita akan masuk ke cadangan kita. Itu yang dari aplikasi Color Note.
Yang saya suka di aplikasi Colornut ini, yang saya suka itu ini bisa daftar centang. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah kita kerjakan, kita centang, kalau belum kita bisa mengembalikan, kita dicoret seperti itu. Walaupun ini dalam keadaan tertentu malah mengganggu ya, seperti kalau kita punya catatan yang sangat banyak sekali, ini harus menghapus. Kalau mau hilang, kita harus menghapusnya dengan diedit. Seperti ini baru dihapus. Tapi itu sangat membantu sekali karena ini juga sangat simpel, enak, dan sangat membantu. Kemudian kalau sudah penuh seperti ini, kalau kita tidak mau menghapusnya, kita mau simpan, kita bisa simpan di arsip. Jadi, seperti ini. Arsip. Agar tersimpan di arsip, tidak hilang kalau kita mau mengeceknya suatu hari nanti. Kemudian yang saya suka di sini ya fiturnya banyak, karena kita tadi bisa membuat daftar teks atau daftar centang, dan disitu menurut saya juga itu sudah sangat lengkap, sangat membantu. Kita bisa menamai sesuai warna, jadi kita bisa mengingat-ingat dengan warna. Kemudian ini bahasanya sangat simpel, jadi saya suka sini tidak banyak bahasa yang sulit, jadi kita tinggal kalau mau membuat tinggal tambahkan, tidak ada yang sulit karena bahasanya juga enak. Kemudian yang saya akan bahas lagi, yang termasuk aplikasi yang teratas di aplikasi catatan, yaitu adalah Evernote. Ya, Evernote ini pengembangnya adalah dari luar negeri, yaitu berpusat di California. Karena memang target aplikasi ini adalah ke seluruh dunia ya. Di sini juga lebih banyak lagi fiturnya. Aplikasi ini sangat bagus sekali karena fiturnya tuh lebih lengkap, lebih banyak. Jadi termasuk fitur-fiturnya di Evernote ini adalah kita bisa menjadikan sebagai catatan, tentunya catatan seperti yang ada di Colornut tadi. Kita bisa membuatnya. Kita bisa membuat di sini lebih banyak, yaitu kita bisa membuat dari kamera langsung. Ketika kita menemui sesuatu, kita langsung ambil, kemudian kita catat ini. Nah, ketika kita ada catatan misalnya yang ini, kita bisa ambil langsung. Nah, di sini dari aplikasi Evernote-nya itu akan mendeteksi tulisan yang ada di catatan itu, kemudian kita bisa menambahkannya catatan. Nah, kemudian kita juga bisa
menambahkan catatan melalui tulisan tangan. Tulisan tangan di sini kita bisa menambahkan, misalnya kita ada rapat dan kita tambahkan. Nah, seperti itu. Mungkin kalau di Samsung Tab yang punya pen itu sangat enak sekali. Ini akan sangat membantu. Kalau yang sudah terbiasa juga pasti akan lebih membantu di sini. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan lewat lampiran, di lampiran yang ada di handphone kita. Kalau ada catatan yang mengirimkan lewat WhatsApp atau lewat Telegram atau lewat Gmail, kita bisa simpan dan kita lampirkan di catatan agar kita bisa mengingatnya dan membuatnya. Nah, di sini kita juga bisa memberikan catatan lewat audio. Nah, ketika kita ada yang memberikan tugas atau yang lain-lain dalam bentuk suara, nah kita bisa langsung catat lewat aplikasi Evernote ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan pengingat di Evernote. Kemudian untuk di catatan ini kita akan melihat apakah sama dengan di Colornote. Sini kita bisa juga membuat checklist. Ini daftar belanja kita, misalnya ada garam. Jadi itu contoh dari kita membuat catatan. Jadi memang beda dengan Colornote. Kalau Colornote lebih simple ya. Kalau di sini kita untuk pertama kali menggunakan mungkin akan sedikit bingung untuk misalnya menambahkan seperti daftar centang, itu juga belum ketemu saya. Jadi kalau menambahkan di widget di layar belanja juga hanya seperti ini. Kalau tampilan widget untuk keseluruhan seperti ini, berbeda dengan Colornote yang bisa menjadi satu tampilan dan terlihat semua apa yang harus dilakukan. Kemudian di sini ada pilihan-pilihan. Kita bisa menambahkan buku catatan. Kita bisa membagikan dengan yang lain. Di sini kalau ada yang membagikan
langsung masuk di Evernote kita, kemudian baru langsung kita kerjakan, seperti misalnya tugas atau yang harus dikerjakan dari atasan, itu bisa langsung di sini. Kemudian ini juga ada dan kita juga bisa mengubahnya ke tema gelap seperti ini. Di sini juga ada akun yang premium, ya mungkin itu bisa berbayar ya, dan itu juga banyak, mungkin lebih banyak lagi fiturnya, karena juga penggunaannya kalau untuk di perusahaan-perusahaan besar itu mungkin ini bisa digunakan lebih banyak ya, lebih banyak manfaatnya. Itu yang dari Evernote. Kalau dari saya memang di aplikasi Evernote ini fiturnya bagus. Kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, akan sangat membantu sekali. Tapi saya sendiri merasa ini terlalu ribet ya, terlalu kalau kita mau menggunakannya memang harus butuh waktu. Seperti karena di sini banyak pilihan, jadi kita mungkin akan harus mencari-cari terlebih dahulu. Karena saya juga tidak mau yang terlalu ribet ya. Karena di sini bahasanya itu tidak langsung bisa dipahami. Ya mungkin sedikit ya, kurang sedikit banyak ya, mungkin di sini bahasanya kurang praktis saja menurut saya. Dan juga mungkin itu yang mempengaruhi jumlah download dari aplikasi ini. Itu Evernote ini lebih sedikit daripada ColorNote. Kalau ColorNote ini di aplikasinya di Play Store itu juga sudah mencapai 3.086.000. Kalau Evernote sendiri itu hanya sekitar 1.572.000. Nah, itu kan perbandingannya hampir 2 juta sendiri ya. Mungkin itu yang mempengaruhinya karena lebih praktis di ColorNote ya. Selain itu kalau di Evernote ini widget yang kita bisa pasang di layar beranda itu tampilannya seperti ini. Jadi saya kurang suka karena ya lebih enak di ColorNote aja lah. Kalau di Evernote widget itu juga ada aplikasinya di Play Store, itu aplikasi terpisah. Itu mungkin bisa lebih baik, tapi saya belum coba. Itu dari kedua aplikasi catatan yang bisa saya review kali ini.
Kemudian kita membahas praktis ya. Jadi untuk aplikasi catatan ini memang kita butuh yang praktis. Maka dari itu saya akan menambahkan aplikasi satu lagi yang akan saya review, yaitu ini, Sticky Notes. Nah, Sticky Notes ini memang aplikasinya di Play Store itu mendapatkan peringkat yang sedikit ya. Yang mendownload itu juga hanya 32.000. Itu sangat jauh dengan Colornote dan Evernote. Tapi saya suka dengan aplikasi ini karena ini aplikasinya praktis sekali, praktis dan tidak ribet. Nah, kita tinggal memasang aplikasi seperti ini, tinggal menambahkan teks yang mau kita kerjakan. Kalau kalian yang tidak mau ribet, itu saya juga sering pakai catatan seperti ini karena tinggal kita tulis kemudian oke. Kalau di widget juga tampilannya juga enak, kita tinggal menambahkan misalnya seperti ini widget. Kita bisa menambahkan yang dari Sticky Notes seperti ini. Nah, kita juga bisa mengganti berdasarkan warna ya, walaupun memang tidak ada fitur kita menambahkan warna judul berdasarkan warnanya, tapi kita di sini juga bisa mengkategorikan sendiri. Kalau ungu itu untuk apa, kalau hijau untuk apa, seperti itu. Sini juga ada pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan untuk aksesoris seperti pin, seru, sepatu dan lain-lain. Di sini juga banyak model kertas yang kita bisa tempelkan di beranda kita, jadi sangat menarik. Saya suka karena pemakaiannya itu sangat mudah. Kita tinggal pilih, tinggal tulis dan tempel. Karena di sini juga tidak banyak fitur ya. Di sini kan kita juga bisa membackup catatan kita, atau kita bisa mengembalikan, kita bisa menghapus. Dan di sini juga tampilannya tidak banyak yang kita bisa mainkan, jadi di sini hanya seperti ini saja, sangat simpel ya. Tapi di sini saya suka karena praktis. Jadi kalau kita mau membahas aplikasi catatan ini, yang terpenting adalah kita bisa menggunakannya dengan baik. Kemudian praktis itu juga menjadi faktor dari aplikasi-aplikasi. Jadi dari aplikasi yang tadi itu saya lebih banyak menggunakan di Colornote dan Sticky Notes. Saya menginstal Evernote ini juga jarang saya pakai karena seperti itu tadi, belum cukup praktis. Karena kan kalau kita mau mencatat sesuatu itu, karena kita selalu bawa HP ya, kita tinggal langsung pilih catatan, kemudian kita langsung mencatat yang kita harus lakukan. Seperti kita ingat sesuatu, oh ternyata saya belum mengerjakan ini, langsung buka HP kemudian langsung catat, seperti itu. Jadi butuh aplikasi yang praktis. Tapi dari semua aplikasi itu tadi memang itu ada tujuannya yang berbeda-beda. Terus saya ya
itu semuanya aplikasinya yang bagus, cuma saya seperti itu. Aplikasi yang sangat praktis, yang praktis itu juga ada. Jadi dari 3 aplikasi yang saya review itu mempunyai keutamaan kelebihan sendiri-sendiri. Jadi mungkin kalian yang mau menggunakan aplikasi ini silahkan download aplikasinya di bawah, saya sudah kasih link, atau kalian bisa buka Play Store dan pilih aplikasi catatan yang cocok untuk Anda. Kalau Anda punya rekomendasi catatan, aplikasi catatan yang baik, yang praktis, yang enak digunakan, silakan komen di bawah. Mungkin bisa saya gunakan atau mungkin saya bisa review lagi. Mungkin itu yang bisa saya review aplikasi kali ini, yaitu tentang aplikasi catatan, aplikasi yang di situ kita bisa menjadikan sangat penting karena manusia banyak lupanya. Saya sendiri juga kalau tidak saya catat itu pasti lupa, dan kalau pun saya catat pun itu juga mungkin mengerjakannya akan menunggu waktu longgar. Tapi setidaknya dengan kita mencatat, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, kita bisa mengorganisir yang kita akan lakukan. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.